semuanya. Selamat malam Romo Anton, selamat malam Pak Endi, dan selamat malam seluruh sahabat-sahabat Gloria yang sudah bergabung di dalam Zoom pada malam hari ini. Marilah sekarang kita mau membuka dulu videonya, kita mau lambaikan tangan, kita mau lihat siapa teman-teman di sebelah kanan, kiri kita, depan, atas ataupun bawah. Yuk kita lambaikan tangan sekali lagi. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Marilah sekarang kita mau awali persekutuan doa ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih Tuhan buat rahmat anugerah cinta yang boleh kami rasakan setiap hari ya Tuhan. Dari bangun pagi hari sampai pada saat ini ya Tuhan, banyak hal yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Senang, suka, duka, sedih, atau apapun juga ya Tuhan. Tapi kami percaya semua itu kami jalani karena kami percaya kami ada bersama dengan Engkau. Kami selalu berjalan bersama dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya andalan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang begitu setia, yang selalu mendampingi setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat masing-masing. Dan kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang boleh kami percaya ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, kita mau percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang setia dalam setiap kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan, satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sekali lagi, karena Engkau Tuhan yang begitu setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan, satu-satunya Tuhan andalan kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya andalan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap mau memuji, kami tetap mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena hanya ucapan syukur dan pujian yang bisa kami berikan kepadamu sebagai rasa terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Sebagai cinta, sebagai rasa cintamu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkaulah andalan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bagi yang mau mengucap syukur, silahkan meng-unmute dan meng-mute-nya kembali setelah itu. Untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat kesehatan yang kami masih boleh terima sampai dengan saat ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Mohon kerahiman Tuhan bagi Norbertus Joko Mulyono yang telah Tuhan panggil. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Untuk perjalanan hidup kami sampai dengan saat ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sehat dan keliling ceria. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk membayar segala kesalahan dan dosa-dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Tuhan, inilah ucapan syukur, ucapan terima kasih kami yang tiada henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Biarlah kami terus memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke dalam gerbang-Mu yang kudus. Kami mau tetap memuji Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mulut kami terus memuji Engkau. Kami mau lebih dalam lagi, kami mau masuk gerbang-Mu, masuk halaman-Mu dengan pujian-pujian kami ya Tuhan. Mari masuk gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi bait-Nya
begitu besar. Mari kita terus mengucap syukur, kita mau terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kuat. Tuhan adalah kuat kita yang selalu ada di depan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan, meskipun musuh di depanku, aku percaya Kau selalu ada di depanku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Mari sekarang kita mau hening di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, segala sakit penyakit kita kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita memuji Tuhan, Roh Tuhan bertahta di dalam setiap pujian kita. Marilah kita mau serahkan segala apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Katakan, saat ku menyembahmu ya Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, saat menyembah-Mu,
Roh-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud
manata. Sikiana tara hinara 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 manata. Kina tara sikiana tara manata. Sikiana tara hinara manata. Sikiana tara hinara manata. Tara hinara manata. Lepakana ya kaya. Sikiana tara manata. Hinara manata. Sikiana tara manata. Hinara manata. Sikiana tara hinara manata. Ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu terus ya Tuhan. Mulut kami tidak bisa berhenti ya Tuhan memuji Engkau, mulut kami tidak bisa berhenti Tuhan menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu yang selalu hadir dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap pujian kami. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau urapi Romo Anton dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut, lidah, serta bibir yang sudah diucapkan yang akan diucapkan oleh Romo Anton menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam dan selalu setia bersama dengan firman-firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Selamat, silakan Romo Anton. Saudara umat kekasih Tuhan, khususnya Anda keluarga komunitas Gloria yang berbahagia. Terima kasih untuk sambutan yang istimewa, keramah tamahan, ya. Dan saya melalui ruang ini boleh berjumpa dengan Anda semua. Paling tidak saya sudah merasa aman, nyaman. Ada Pak Endi, ya. Tadi worship leader-nya dan juga organisnya. Mereka itu adalah orang-orang dari Kelapa Gading. Ya. Atas permintaan panitia, saya diminta untuk membantu Anda dalam permenungan malam hari ini. Sejak Selasa yang lalu, saya dan Anda sudah diajak untuk berkonsentrasi, berfokus kepada salib. Maka tema yang dipilih adalah jalan salib adalah jalan kebenaran. Saya akan menggunakan ini, PowerPoint-nya ya. Pasti saya dan Anda mengenal lagu ini, ya. Nyanyian yang berbicara mengenai salib. Poin-poinnya begitu indah, karena di satu pihak salib adalah lambang kutuk nestapa cela. Salib itu juga diyakini sebagai tempat Tuhan Maha Kudus. Itu keyakinan saya dan Anda. Yang menebus saya dan Anda. Apa yang harus saya dan Anda lakukan? Nyanyian ini mengajak saya dan Anda kujunjung penuh bahkan kita junjung penuh sampai mati. Salib itu kurangkul teguh.
Nah, kita mulai permenungan kita setelah dibantu dengan nyanyian tadi. Jalan salib adalah jalan kebenaran. Benar ya, ini PD Gloria tanggal 7 April 2022. Ya. Saya dan Anda pasti juga mengenal lagu ini, ya, yang sering kita nyanyikan selama masa Prapaskah dan sering juga menjadi nyanyian jalan salib kita. Biarlah nyanyian ini menghantar kita memaknai jalan salib adalah jalan kebenaran. Karena disitulah Yesus bertahta sebagai Raja, Raja yang menyelamatkan, Raja yang membahagiakan saya dan Anda. Yang terkasih, saya dan Anda pasti melihat simbol ini. Ya, ini simbolnya WHO, ya, dan sebelahnya simbolnya ID yang saat ini baru rame, ya. Dan ada kutipan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14-16. Sama seperti Musa menaikkan ular tembaga pada sebatang kayu di padang gurun, begitu juga Anak Manusia harus dinaikkan. Ini merujuk kepada kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9. Pengalaman perjalanan umat Israel dari Gunung Hor menuju Laut Teberau, di mana mereka kemudian tidak setia berpaling dari Tuhan. Dan pada waktu itu Allah mengirim ular-ular tedung sehingga orang yang dipagutnya mati. Dan Musa meminta bantuan rahmat Allah sendiri, dan Musa menaikkan ular tembaga sehingga orang yang memandang ular tembaga itu tidak mati. Maka saudara kasih, kalau saya dan Anda meyakini seperti orang-orang Israel pada waktu itu, ular tembaga saja menyelamatkan, apalagi saya dan Anda sebagai orang-orang yang percaya. Lepas dari simbol ini, ya, yang latar belakangnya adalah mitos dewa-dewi Yunani, ya, tetapi coba Anda lihat, simbol ini sebenarnya berakar dari pengalaman umat Israel ini. Ya. Maka sekali lagi, supaya semua orang yang percaya kepadanya mendapat hidup sejati dan kekal. Ya. Apa hebatnya hanya ular saja dipandang bisa hidup, apalagi Anak Manusia yang ditinggikan. Ya. Maka Yohanes memberikan catatan dengan kata supaya semua orang yang percaya padanya mendapat hidup sejati dan kekal. Dasarnya adalah karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Ini ditegaskan lagi. Nah, saudara kasih, saya dan Anda pasti juga pernah membaca kutipan Injil ini, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kalau kita rasa-rasakan, dan kita baca sepintas begitu saja, 3 syarat ini sungguh-sungguh syarat yang sangat amat berat, memikul salib. Tetapi saya dan Anda diajak segera menyadari salib macam apa yang saya dan Anda harus pikul. Nah, ada 3 macam salib, dan tentu saja kalau ini bisa disebut sebagai salib. Ya.
Yang pertama, saya dan Anda harus memikul salib karena kebodohan sendiri. Ya. Orang yang sembrono, tidak pakai masker, ya, keluyuran kemana-mana dan mendapatkan COVID, setelah sakit, wah ini salib saya. Ya, itu karena kebodohan sendiri. Orang yang karena sudah tahu bahwa tidak pernah ada orang yang berjudi akan menjadi kaya dan hidup sejahtera, dan kemudian dia melakukan begitu setelah benar-benar miskin, ya, tidak bisa dia mengatakan ini salib Tuhan Yesus, ini salib karena kebodohan sendiri. Orang yang karena sembrono makan makanan yang sebetulnya dia harus mengurangi atau tidak boleh memakannya dan sampai menyebabkan dia sakit, inilah yang kita sebut dengan salib karena kebodohan sendiri. Tetapi juga ada salib yang dipikul karena kesalahan orang lain. Ya. Dan tentu saja salibnya Yesus Kristus. Nah, tentu saja sudah dikasih salib kebodohan sendiri maupun salib yang dipikul karena kesalahan orang lain, dalam tanda kutip, dapat kita transformasikan sebagai salib Yesus Kristus kalau kita sadari di dalam langkah laku pertobatan kita. Ya. Maka perenungan kita, ya, dalam refleksi kita, jangan-jangan kita ini harus memikul salib karena kebodohan kita sendiri, atau karena kesalahan orang lain, atau memang sungguh-sungguh salib yang dititipkan sebagai wujud partisipasi kita pada salib Yesus Kristus. Ya. Nih. Nah, sekarang kalau saya dan Anda refleksikan, paling tidak saya dan Anda dibantu oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 1 ayat 18 dan ayat 22 sampai 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tentu saja kita merenung bagaimana pemberitaan salib ini menjadi kekuatan Allah. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Inilah yang kita mau dalami, yang mau kita renungkan. Paulus bisa menulis suratnya ini bukan dari ilmu pengetahuannya, tetapi dari pengalamannya dan keyakinannya. Ya. Dan dia mengatakan, setelah dia mengenal Tuhan Yesus, Yesus yang disalibkan dan dibangkitkan itu, yang lain semuanya dianggap sampah. Ya. Peneguhan dari Tuhan Yesus sendiri. Saya dikasih, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Saya dan Anda sering dikuasai oleh kegelisahan, bahkan kegelisahan yang tidak perlu. Dan hari ini kita mendengarkan penegasan dari Yesus sendiri, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Dan Yesus berbicara mengenai tujuan hidup kita, yaitu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Dan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Jalannya jalan apa? Saya dan Anda segera tahu, yaitu jalan salib. Inilah tujuan setiap orang. Dan hidup ini adalah perjalanan. Ya. Tahun ini kan tahun sinode, kan? Tahun sinodal. Kita berjalan bersama menuju tujuan kita, yaitu apa? Rumah Bapa. Sekarang yang paling penting, saya dan Anda tahu alamatnya rumah Bapa itu. Alamatnya rumah Bapa sudah jelas, di mana Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, satu-satunya jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain, karena kalau ada jalan lain pasti Yesus sudah memberitahukan kepada kita. Maka saudara-saudari umat kekasih Tuhan, saya dan Anda diajak untuk melihat jalan yang benar menuju hidup yang kekal ini. Saya stop share dulu, ya. Supaya dengan demikian saya dan Anda tidak salah jalan dan tidak salah alamat, ya, sehingga kita akan sampai, ya, kepada kehidupan yang kekal ini. Maka saudara yang terkasih, kalau saya dan Anda saat ini belajar dari perjalanan Yesus sendiri, kita akan sampai kepada jalan yang sungguh-sungguh membahagiakan itu. Nah, ini tadi sudah kita alami, supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Ya. Nah, kata-kata Tuhan sudah kita dengar, dan tidak ada alamat lain selain jalan Yesus Kristus yang boleh saya dan Anda hidupi. Jalan Yesus Kristus, RT Iman, RW Harapan, Kelurahan Kasih, Kerajaan Allah, kode posnya tadi kita sudah tahu, Yohanes bab 3 ayat 16, teleponnya Yeremia bab 33 ayat 3. Nah, saya terkasih, karena saya orang tinggal di Jogja, dan salah satu jalan yang terkenal di Yogyakarta adalah Jalan Malioboro. Ya. Biasanya orang kalau ke Jogja pasti cari jalan ini. Ya. Karena Jalan Malioboro ini adalah jalan lurus, ya, menuju ke Keraton Yogyakarta. Ya. Nah, inilah yang terkenal dengan Tugu. Sebetulnya filosofi Jalan Malioboro ini ada makna yang lain, tetapi saya beri makna rohani saya sebagai orang Katolik. Tugu yang indah ini adalah patokan iman kita, yang menjadi batu karang, batu sendi, yaitu Yesus Kristus. Dan saya dan Anda tahu bahwa Malioboro itu disebut Margo Utomo. Margo itu jalan, utama itu utama. Jalan utama untuk sampai ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Bahkan disebut Margo Mulyo. Jalan mulia. Dalam bahasa Jawa, saya dan Anda pasti mengenal Kerato Boso. Kata mulyo itu adalah kemulan cahyo. Kemulan itu artinya apa? Berselimutkan cahaya. Jalan yang dalam terang cahaya. Ya. Gloria, ya, PD Gloria itu adalah PD kemuliaan, ya, yang dilingkupi oleh cahaya. Ya. Sehingga orang tidak akan sesat di jalan itu. Nah, dalam perjalanan menuju Keraton Yogyakarta itu, banyak persimpangan-persimpangan.
Gowongan, Stasiun Tugu, Pasar Kembang. Pasar Kembang ini daerah lampu merah, ya. Sosrawijayan, Dagen, Pajeksan, Ketandan. Ya. Orang bisa diselewengkan, orang bisa main-main ke jalan-jalan itu. Ya. Tetapi di dekat perempatan Pajeksan, Ketandan itu ada toko yang namanya Terang Bulan. Nah, itulah makna terang bulan, artinya ketika saya dan Anda berada dalam kegelapan, terangnya rembulan itu menuntun kita. Ya. Anda bisa membayangkan ya, kalau terang bulan itu rasanya menyenangkan. Ya. Nah, sampailah kita ke perempatan titik nol. Di situ ada kantor pos. Ya. Dan setelah itu kita menyeberang alun-alun utara. Nah, alun-alun itulah perjalanan yang padang gurun kita. Dan untuk sampai kepada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu, orang harus melewati, menyeberangi alun-alun. Ya. Nah, sekarang saya dan Anda meyakini bahwa jalan salib, jalan kebenaran, dan ternyata salib itu adalah jembatan utama dari dunia ke surga. Jalan utama dan jalan mulia. Ya. Ini gambarannya. Nah, tentu saja saudara terkasih, yang namanya jalan salib itu banyak tantangan, rintangan, halangan, dan godaan. Ya. Seperti perjalanan saya dan Anda di Malioboro tadi, banyak simpangan-simpangan yang memikat, banyak simpangan-simpangan yang menjerat, banyak simpangan-simpangan yang membuat kita sekarat, banyak simpangan-simpangan yang kita berdiam dalam dosa. Ya. Tetapi saya dan Anda mempunyai terang Roh Kudus. Ya. Apalagi kalau saya dan Anda sudah memegang alamat Bapak Surgawi itu, ya, itu rambu yang aman untuk sampai kepada kerajaan Allah, rumah Bapa seperti itu. Ya. Nah, saudara kasih, kalau saya dan Anda memaknai salib, ya, orang yang memikul salib, aduh, salibnya kok terlalu panjang, ya, pendek, maka dipendekkan. Ya. Bukan kurang panjang, ya, kurang pendek. Ya. Salibnya kok berat, tebal, ditipiskan, kurang kuat. Ya. Tetapi ingat, sudah dikasih, jalan salib adalah jalan satu-satunya menuju rumah Bapa. Saya dan Anda pasti ingat ketika para murid, khususnya Yakobus, Yohanes, dan Petrus, diajak ke Gunung Tabor, mereka terpesona dengan situasi yang luar biasa, apalagi Yesus bertemu dengan dua tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Musa dan Elia. Ketika mereka tersadar, ternyata mereka hanya bertemu dengan Yesus. Mereka begitu ingin tinggal di situ menikmati kemuliaan yang luar biasa. Tetapi penegasan Allah sendiri, yang penting kamu mendengarkan putra kesayanganku ini. Dan Yesus mengajak mereka untuk turun gunung. Dari Gunung Tabor itu melalui jalan Gunung Golgota. Yesus mengatakan, kemuliaan seperti ini akan kamu alami. Dan sekarang ini kamu baru diicipi, mencicipi. Dan Yesus mengatakan, tidak di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak ada kebahagiaan yang kekal. Tetapi juga tidak ada penderitaan sengsara yang kekal. Karena semuanya sepotong-sepotong. Yang kekal nanti adalah di rumah Bapa, kerajaan Allah. Ya. Dan di situ kamu tidak perlu sekarang ini kamu tidak perlu gelisah dan tidak perlu takut. Salibnya berat, memang iya. Salibnya terlalu panjang, iya. Karena itu ada maksudnya. Ada kisah, ya, bahwa dunia dan surga itu, ya, itu ada jembatan. Ini jembatannya, ya. Ya.
Dan ketika orang sampai di pinggiran dunia untuk menyeberang ke surga, perintahnya jelas, rebahkan salibmu. Ya. Maka ketika salib yang panjang Anda potong, maka salibnya pendek, nggak akan sampai ke surga. Ya. Atau Anda menipiskan salib itu, Anda akan khawatir karena miur-miur, ya, miur-miur itu apa? Tidak bisa kuat untuk dijalani. Maka saudara kasih, kita jangan akal-akalan, ya, membuat salib yang panjang dipendekkan, salib yang tebal ditipiskan, karena semua itu ada ukurannya. Ya. Anda dan saya tahu, ya, ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera dengan perincian-perincian yang begitu tertentu, ya, dan dikatakan dalam kitab Kejadian itu Nuh melakukan tepat seperti yang dikatakannya, dan itulah resepnya dari Tuhan menyelamatkan, karena ukuran-ukuran yang disampaikan Tuhan itu menjamin kekuatan bahwa bahtera itu tidak akan hanyut oleh air bah yang sungguh sangat membahayakan. Demikian pula salib Tuhan Yesus Kristus yang saya dan Anda harus pikul, ya, itulah yang akan menjadi jembatan dari dunia ini ke surga untuk pulang ke rumah Bapa, kerajaan Allah. Ya. Ini gambarnya, ya, di mana saya dan Anda boleh terus berjalan di jalan itu dalam RT Iman, hidup di dalam iman, RW Harapan, dan Kelurahan Kasih. Maka saudara kasih, saya dan Anda diajak untuk memaknai ini. Salib sebagai jembatan utama dari dunia ke surga. Ya, tidak boleh dipendekkan. Karena kalau dipendekkan tidak akan sampai menjembatani kita ke surga. Tidak boleh ditipiskan karena kekuatan yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri, ya, sehingga saya dan Anda tidak pernah akan tidak melalui jembatan itu. Ini saya kasih hal-hal yang baik pada malam hari ini kita renungkan. Jalan salib adalah jalan kebenaran, ya, ya, supaya dengan demikian, ya, kita tidak menjadi takabur. Ya. Hati-hati saudara kasih. Bahkan kita tidak pernah boleh berhenti hanya pada salib. Karena salib adalah jalan dan kemuliaan kebangkitan adalah tujuan. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kepercayaan. Saudara kasih, saya akan membacakan satu catatan yang boleh menjadi renungan bagi kita. Ya. Dan biasanya salib kita rayakan pada Jumat Agung. Ya. Jumat Agung, Jumat merenung. Yesus disalib di puncak gunung. Banyak murid menjadi linglung karena mereka berat diuntung. Ya. Karena mereka melihat grogi dengan salib yang berat mereka rasakan. Rasanya hidup kok menderita, karena hidup kok hanya susah. Hari Jumat, hari keramat, karena dipakai Yesus untuk wafat. Agar manusia selamat, asal mau bertobat. Jam 3 penuh makna, langit berduka cita, korban Yesus tidak sia-sia. Sayonara buat dunia. Ternyata wafat Yesus membuka pintu surga. Pembebasan untuk para pendosa. Penghuni surga bersuka cita. Kematian bukan titik punah. Bukan tanda kalah. Tetapi tanda
kebangkitan hari Paskah, di mana manusia disatukan dengan Allah, buah pasrah surga, dan buah pasrah membuat surga itu makin meriah. Nah, inilah yang saya dan Anda dalami, makna salib yang membahagiakan, makna salib yang sungguh-sungguh membuat kita berbahagia. Endingnya yaitu meraih kemenangan. Maka marilah kita maknai, dan kalau kita hayati, ya, makna salib itu yang muncul adalah makna angka 3. 33 tahun Yesus menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. 3 tahun dia menyampaikan berita sukacita. Ya. Kalau saya dan Anda memaknai, Sang Sabda sudah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan secara simbolis, saya dan Anda melihat bagaimana dia meninggalkan Yerusalem menuju ke Galilea. Itulah maknanya. Galilea ada di tengah-tengah peta itu, ya, bahwa Yesus ingin berada di tengah-tengah kehidupan biasa untuk menjadi sarana berkat. 30 keping perak dia dikhianati, 3 kilometer dia memikul salib, 3 jam dia tergantung di kayu salib, 3 paku ditancapkan di kaki dan tangannya. Dan saya tahu rumusnya, 3 nails, 1 cross. 3 tambah 1 sama dengan 4. 3 nails, 1 cross sama dengan forgiven. Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi, 3 paku ditancapkan di kaki dan tangannya. Lebih dari 3 liter darahnya tercurah bagimu dan bagiku. 3 hari dia di dalam gua kuburan. Dan 3 kata yang mau dia sampaikan, aku mengasihi kamu. Ternyata jalan salib, jalan kebenaran menjadi penuh makna dan menjadi jalan utama karena itu adalah jalan kasih. Nah, salah satu santo yang boleh kita kagumi kalau Anda membaca majalah hidup, ya, yang terakhir itu ditampilkan yang namanya Santo Longinus. Santo Longinus itu adalah serdadu yang menusuk Yesus pada lambungnya. Tentu saja saya dan Anda bisa bertanya, bagaimana Longinus ini bisa menjadi santo? Ya. Ketika dia menjalankan tugasnya sebagai pemimpin untuk mengeksekusi hukuman mati Yesus yang di kayu salib itu, ya, dan pada jam tertentu yang sudah ditentukan waktunya, maka untuk memastikan bahwa orang-orang yang disalib itu mati, ya, yang pertama, ya, tulangnya dipatahkan, artinya kalau toh dia masih hidup tidak bisa turun, ya. Dan yang kedua dipastikan lambungnya harus ditikam supaya dipastikan mati. Anda dan saya bisa membayangkan Longinus yang pada waktu itu sebetulnya adalah orang yang penglihatannya tidak begitu tajam, bahkan dapat dikatakan matanya rusak, ya, hampir-hampir buta. Ketika dia menancapkan tombaknya pada lambung Yesus yang mengeluarkan darah dan air itu, darahnya itu muncrat mengenai matanya. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, Longinus heran, ya, karena ternyata dia matanya disembuhkan. Dan yang lebih lagi, dia berani mengakui orang ini benar anak Allah. Ya. Luar biasa sekali. Longinus menjadi tangan Tuhan, kemudian menjadi pewarta sabda yang memang endingnya akhirnya dia juga dibunuh menjadi martir.
Ya, karena kecintaannya kepada Tuhan, dia mewartakan salib Tuhan Yesus itu yang ia pandang, yang kemudian dia rangkul dengan teguh sampai ajalnya. Semoga saya dan Anda yang nanti minggu nanti ya, pada hari Minggu kita masuki Minggu Sengsara, Minggu Suci, ya. Minggu kelima, minggu yang lalu, salib-salib sudah ditutup dengan kain ungu, maksudnya supaya kita fokus kepada salib Kristus. Ya. Dan hari Selasa saya sudah mengajak umat melalui misalnya streaming untuk membersihkan salib-salib di rumah, ya, karena daun-daun palma kering sudah diambil. Dan nanti pada minggu nanti akan kita pasang daun palma yang baru. Ya. Dan kita sudah mulai diajak untuk mendengarkan kisah sengsara Tuhan sampai pada saatnya kita memasuki hari Kemis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Malam Paskah, hari Paskah. Ya. Semoga renungan kita pada malam hari ini, paling tidak Anda terbantu untuk memaknai bukan menjadi jalan konyol, karena itu satu-satunya jalan menuju hidup yang kekal. Satu-satunya jalan yang benar yang menuju kepada kerajaan surga. Dan tidak ada jalan lain selain jalan salib. Ya. Tapi mari kita hayati. Bahkan kalau saya dengar Anda harus memikul salib yang karena kebodohan kita, tetapi kita olah, ya, dan kita sadari dalam pertobatan kita, dan kita memandang dengan kacamata baru dalam terang Roh Kudus, ya, kita akan sampai kepada permaknaan jalan salib Yesus Kristus itu. Maka biarlah dengan terinspirasi dengan jalan Malioboro itu, ya, kata-kata kunci yang penting patokannya adalah tugu, yaitu iman kita akan Yesus Kristus, ya. Ini tugunya, ya. Patokan iman sebagai jalan utama, jalan kemuliaan, ya. Banyak simpangan dan tawaran-tawaran yang kadang-kadang memikat dan menjerat kita, tetapi kalau kita bertekun memikul salib, kita akan sampai kepada surga rumah Bapa itu. Ya. Dan saya dan Anda boleh yakin sekali lagi, jalan salib, jalan kebenaran, jembatan utama Margo Utomo dan Margo Mulyo. Ya. Semoga renungan malam hari ini membantu Anda. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo Anton buat renungan firman-Nya yang begitu indah, yang menguatkan kita semuanya untuk menyambut untuk menyambut Paskah. Romo, kalau berkenan nanti mohon berkat penutup ya Romo. Ya, siap. Ya, oke, terima kasih Romo. Marilah sekarang kita berdoa syafaat bersama. Silahkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bersama kami saat ini mau membawa doa-doa kami bersama dengan Bapak Paulus Harjono. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kesembuhan jasmani dan rohani untuk Mama Maria Halimah, untuk adik Johannes Hendra, untuk Matius Kartono, dan untuk Paman Suharno. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kiranya kami juga bersama Bapak Paulus mohon agar segala kerjasama dengan Ibu Ratisa dan tim dapat menjadi rahmat dan berkat bagi keluarga. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bersama dengan Francisca Namul untuk kesembuhan dari
Om tercinta Bapak Dr. Hubertus Ubur yang baru selesai operasi prostat, kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan bersama dengan Mauren Sitinjak, supaya Tuhan mengirimkan orang yang akan menolong dia yang sedang berkesulitan di dalam hal finansial. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama Lia, semoga untuk Papa yang Bapak Iman Lingha Jaya yang sudah jatuh 2 kali dengan kondisi jantung yang sudah 27% dan paru-paru sudah 50%, semoga Tuhan memberikan pemulihan dan kekuatan bagi keluarga yang menjaga. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami Doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Romo Anton. Kiranya Kau berkati terus Romo Anton dengan berkat-berkat-Mu yang berlimpah. Kau jagain terus Romo Anton, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kebahagiaan di dalam melayani umat-Mu ya Tuhan. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini menjadi berkat buat kerajaan-Mu di surga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Silahkan, nomor rekening sudah tertera di atas. rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku
kita sekarang mau mendengarkan pengumuman. Medi, suaranya belum ada pengumuman. Baik, terima kasih untuk Romo Anton untuk firman-Nya, sangat memberkati kami semua. Juga terima kasih juga untuk tim pujian Cilike sama Alvin, dan untuk semua petugas yang bertugas malam hari ini. Terima kasih juga untuk kehadiran para umat. Kami nantikan kehadiran para sahabat Gloria minggu depan dan minggu seterusnya. Baik, sahabat Gloria, pengumuman hari ini adalah minggu depan kita akan berjumpa lagi. Oh, minggu depan kita libur karena Kamis Putih, persiapan untuk memasuki Tri Hari Suci. Dan kita akan bertemu kembali tanggal 21 April, itu kita akan full PW. Persekutuan doa akan dimulai jam 7 seperti biasanya. Lalu untuk memasukkan wujud atau intensi doa, kami akan tunggu sampai dengan pukul 18.00 di hari Kamis untuk dibacakan ketika persekutuan doa dimulai. Terima kasih Medi untuk pengumuman yang sudah dibacakan. Marilah sekarang kita mau menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa penutup. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan dengan tiada henti-hentinya. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sungguh sangat menguatkan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia bersama dengan salib-salib kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu mendampingi perjalanan hidup kami bersama dengan salib-salib kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa ini, kiranya kami percaya Engkau selalu menyatukan kami di dalam setiap kami ya Tuhan, walaupun kami berjauhan tempat, tapi kami percaya kami selalu disatukan di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau sekarang kita mau menerima berkat melalui tangan imam. Silakan Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Mari kita sekarang mau memuji Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam suka dan duka kita. Selalu kita bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Terima kasih. Sampai bertemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Romo Anton, untuk semua teman-teman Gloria yang boleh hadir malam hari ini. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi 2 minggu. Kalau masih ada yang mungkin mau didoakan, bisa stay di Zoom ini aja, nanti akan dipindahkan dan akan ada tim doa yang mendoakan. Terima kasih banyak. Romo Anton, sehat-sehat.